أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji syukur hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurahkan selalu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masuk bulan Ramadan dan kita menjalankan puasa di dalamnya. Mudah-mudahan Allah memberikan semua pahala, semua fadilah Ramadan lantaran ibadah yang kita lakukan. Saum kita, kemudian sholat tarawih kita, sahur kita, dan juga kajian rutinitas kita pada akad pagi seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbahagialah orang yang diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu dengan Ramadan. Ramadan sebagaimana kita ketahui bersama adalah bulan agung, di mana di dalamnya ada kewajiban untuk berpuasa, di mana pada bulan Ramadan ini semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup. Amalan-amalan ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dari yang biasa 10, paling tidak di bulan Ramadan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ibadah-ibadah di luar Ramadan, ibadah wajib dipahalai 10 kali lipat minimal. Ibadah sunnah dipahalai juga 10 kali lipat. Namun di bulan Ramadan ini ibadah sunnah dipahalai wajib, apalagi ibadah wajib tentunya dipahalai melipat-lipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya kita sambut penuh riang gembira tentunya bulan Ramadan ini dengan menghidupkan ibadah di dalamnya. Ibadah Ramadan itu yang jelas pertama saum itu sendiri, puasa itu sendiri. Kemudian qiyamul lail yang kita kenal dengan sholat tarawih. Lalu iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Terus ibadah lainnya biasanya menjelang akhir Ramadan itu disunahkan untuk i'tikaf di dalam masjid karena berburu Lailatul Qadar. Lepas dari Ramadan, Allah menjanjikan kepada kita ampunan. Orang yang menjalankan ibadah sama Ramadan di akhir, di mana menjelang Idul Id dan mau melaksanakan sholat Idul Id, ibarat orang itu seperti lahir dari perut ibunya. Lahir dari perut ibunya dalam keadaan fitrah atau suci, sudah tidak memiliki dosa-dosa lagi karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu
itulah pahala-pahala yang Allah tebarkan di bulan Ramadan, dan pahala itu harus kita raih semuanya ya, supaya kita mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan yang paling utama bagi orang yang menjalankan saum Ramadan itu adalah maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, menjadikan kita adalah orang-orang yang memiliki kualitas takwa. Nah, itu pahala yang harus kita raih dalam menjalankan ibadah saum Ramadan ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, kita akan lanjutkan kembali tadabbur Quran kita. Kemarin sudah sampai ayat berapa? 69. Ya. Berapa? 60 berapa? Gila 69 kalau tidak salah. Mana sih 69 teh? Aduh, suka kecil di tulisannya. Ya, itu. Baik, qulna ya daruku nih bardan salaman ala Ibrahim. Itu kalau tidak salah 69. Sekarang masuk 70. Baru setelah itu 71. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa mari kita awali kajian kita ini dengan membaca ummul kitab yaitu surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya, rahmatnya, barokahnya kepada kita. Bi barokatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita akan awali dengan kita membacanya lebih dulu beberapa ayat. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardhil lati barakna fiha lil alamin. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilatan wa kullan ja'alna shalihin. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa yuqamas shalah.
wa iqamas salati wa ita'as zakati wa kanu lana abidin. Walutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is. Innahum kanu qawma sau'in fasiqin. Sadaqallahul azim. Ya. 5 ayat Bapak-bapak ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada sesi terakhir sebelum Ramadan kemarin, Allah menjelaskan kepada kita ya, bagaimana keras kepalanya kaum Nabi Ibrahim ya, tetap menolak ajakan Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah. Terakhir kemudian ceritakan bahwa Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka. Ketika mereka berburu, kaum Nabi Ibrahim itu berburu, tempat peribadahan mereka kan kosong itu. Akhirnya ya, itu di kesempatan yang dipergunakan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan seluruh berhala-berhala yang mereka sembah, patung-patung yang mereka sembah. Dihancurin semua oleh Nabi Ibrahim dengan kapak. Lalu disisakan berhala yang paling gede, yang paling besar. Kemudian kapak Nabi Ibrahim yang dipakai untuk menghancurkan berhala itu dikalungkan di leher berhala yang paling gede tadi. Maksud Nabi Ibrahim, kalau misalnya nanti para penyembah berhala itu bertanya siapa yang melakukannya, Nabi Ibrahim menyuruh supaya bertanya kepada berhala yang gede tadi. Nah, itu ternyata benar. Ya, ketika mereka pulang berburu, didapatinya tempat peribadahan mereka, patung-patungnya telah hancur. Hancur. Nah, ini membuat mereka kaget. Ini siapa gerangan yang berani melakukan ini? Kurang ajar pisan, kata orang Sunda mah gitu. Ya. Kemudian ada yang melaporkan, ada yang melihat bahwa yang melakukan adalah Nabi Ibrahim. Singkat cerita, Nabi Ibrahim ditangkap, dihadapkan kepada mereka dan diintegrasi. Ditanya, apa benar hai Ibrahim yang melakukan ini semua? Kamu? Apa benar yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami itu kamu? Mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, nanti dulu, jangan gampang menuduh begitu. Ya, itu masih ada itu yang gede itu kapaknya masih ada di lehernya itu. Coba tanya, barangkali dia pelakunya. Ini kecerdasan Nabi Ibrahim untuk berdakwah kepada kaumnya, karena didakwai dengan omongan susah. Hebat itu Nabi Ibrahim itu, ya, berani, ya, dan beraninya itu benar gitu, ya. Tentu saja Nabi Ibrahim sudah semua membuat perhitungan bahwa akhirnya nanti akan ditangkap dan akan dibunuh. Itu sesuatu yang sudah diperhitungkan oleh Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim tidak takut.
Tidak takut karena dia seorang nabi dan nabi harus mendakwahkan apa yang diperintah Allah. Coba kamu tanya itu patung yang gede itu, barangkali dia. Ya, mereka kaget. Ya, kagetnya apa? Mana mungkin patung bisa ngomong. Mereka tertunduk malu sebenarnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ya, diwelehkan oleh Nabi Ibrahim. Cerdas itu Nabi Ibrahim. Ya, oh iya ya, benar juga ya Ibrahim. Coba saya tanya. Tapi mana mungkin bisa Ibrahim? Itu kan patung gitu. Kalau saya tanya apa bisa jawab dia gitu. Jangan yang aneh-aneh kamu Ibrahim, itu patung, nggak mungkin lah saya ngomong sama patung. Cerdas itu Nabi Ibrahim. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, kalau tahu bahwa patung nggak bisa ngomong, kenapa kamu sembah? Gitu. Ya, kenapa kamu sembah sesuatu benda mati yang tidak bisa memberi mudarat mau manfaat? Kok kamu sembah? Apa kamu nggak mikir itu? Ya mikirlah sedikit itu. Kata Nabi Ibrahim. Tapi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, karena sudah terlanjur malu kali ya mereka kaum Ibrahim itu, dan terlanjur gengsinya terlalu tinggi, sudah tahu salah nggak mau menerima kesalahan. Gitu. Ya, kalah argumentasi, kemudian menggunakan kekuatan. Ya. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh Ibrahim itu salah. Karena telah berani menghancurkan berhala-berhala mereka. Ya. Jadi sudah kepalang malu atau keras kepala atau enggak mau disalahkan, ya sudah. Mereka membuat keputusan tangkap Ibrahim dan bakar dia. Kalau kamu sebagai penyembah berhala, menyembah patung itu, kamu harus bela patung-patung yang kamu sembah itu. Jangan kalah dengan Ibrahim. Malah gitu Pak ngomongnya itu. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim benar Pak ditangkap. Kemudian dibakar. Ya, jadi kisah seperti itu sudah dijelaskan oleh Allah di zaman itu. Untuk menjadi pelajaran bagi kita di kemudian hari. Artinya, kalau ada penguasa atau golongan orang yang merasa dirinya kuat, kemudian dia berbuat semenang-menang, sewenang-wenang, berbuat zalim, dan mereka tahu bahwa perbuatan zalimnya itu salah, diingatkan pasti tidak mau. Karena dari dulu contohnya sudah ada. Fir'aun juga begitu. Ya, Fir'aun itu sudah tahu salah, ya nggak mau disalahkan. Begitu Pak. Jadi nggak aneh kalau melihat keadaan itu terulang kembali di zaman sekarang kita ini. Sudah tahu salah, apa Pak? Tidak mau disalahkan. Ya menang-menang karena kuasa kuat Pak, punya aparat masalahnya. Ya, mau nggak mau, ya mereka harus manut dengan apa yang mereka putuskan. Bari keputusan itu salah. Begitu Pak. Nah singkat cerita akhirnya Nabi Ibrahim itu dibakar ya dengan api yang sangat besar. Namun ya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api neraka itu. Nah di ayat sebelumnya itu ya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada api, kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim gitu. Kami berfirman, hai api, jadilah kamu dingin untuk keselamatan Ibrahim. Sifat api kan panas Pak. Api itu kan makhluk Allah. Iya. Tapi kalau Allah berkehendak, ya tinggal Allah mengatakan kun fayakun, api yang seharusnya panas membakar itu menjadi dingin bagi Nabi
Ibrahim dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Ya enggak mempan Nabi Ibrahim dibakar oleh mereka. Karena api itu makhluk Allah dan taat kepada perintah Allah, yang harusnya panas menjadi dingin. Nah, itu mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu tidak mempan dibakar api. Gitu, Pak. Kalau tidak salah begitu ya, kemarin itu akhir dari Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar oleh api. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Wa aradu, dan mereka itu punya keinginan, punya kehendak bihi kepada Nabi Ibrahim, kaidan, melakukan tipu daya. Tipu daya di sini ya, mereka tidak terima terhadap apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Ya, kalah berdebat, wah tidak ada cara kecuali Nabi Ibrahim harus dibakar tadi, Pak. Gitu. Dan mereka laksanakan tipu daya mereka itu dengan membakar Nabi Ibrahim. Akibat dari perbuatan mereka, fajalnahumul akhsarin, lalu kami jadikan mereka orang-orang yang tidak manut terhadap Ibrahim, orang-orang yang melakukan tipu daya kepada Nabi Ibrahim tadi, yaitu mereka yang membakar Nabi Ibrahim itu al-akhsarin, menjadi orang-orang yang paling rugi. Rugi mereka. Ya, mereka tidak tahu berhadapan dengan siapa. Berhadapan dengan nabinya Allah. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Sudah pasti akan sama dengan melawan Allah, menentang Allah, dan mereka tidak tahu siapa yang ditentang. Ya, maka Allah mencap mereka adalah orang-orang yang paling rugi. Ya, tidak hanya sekedar khosirin, tetapi akhsarin, itu superlatif. Superlatif itu maksudnya paling. Ya, kalau rugi ya paling rugi, gitu. Jadi mereka yang menganiaya, yang berbuat tipu daya dengan membakar Nabi Ibrahim, mereka itulah orang-orang yang paling rugi. Mereka kelak ya di akhirat akan dibakar di api neraka jahanam. Wa najainahu wa Lutan ilal ardhil lati barakna fiha lil alamin. Wa najainahu, dan kami selamatkan Nabi Ibrahim, wa Lutan, dan Lut, yaitu Nabi Lut, ilal ardhil lati barakna, ke suatu negeri yang kami berkati, fiha lil alamin, di dalamnya terhadap orang-orang atau segenap manusia. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, pada satu zaman itu ada beberapa nabi. Di antaranya adalah ya ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu satu zaman. Kemudian juga ada Nabi Lut. Nabi Lut itu Bapak-bapak dan Ibu adalah pengikut Nabi Ibrahim, murid yang setia, murid yang beriman, ya. Karena keimanan itu kemudian Nabi Lut itu diangkat oleh Allah menjadi nabi. Muridnya Nabi Ibrahim sebenarnya, Lut itu awalnya. Karena dia beriman kepada Nabi Ibrahim, risalah yang dibawa Nabi Ibrahim. Kemudian Allah berkehendak memberikan ilmu dan hikmah kepada Lut. Kemudian ditugaskan Lut untuk membimbing suatu kaum di negeri Sodom. Di negeri Sodom. Gitu. Jadi dua-duanya kita sama-sama mengetahui bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan juga bagaimana kisah Nabi Lut. Nabi Lut itu kan diperintah oleh Allah untuk mendakwai negeri Sodom. Sodom itu nama suatu kampung atau kota atau apa ya namanya, daerah lah, Sodom namanya. Karena penduduknya sangat keji, gitu.
Nah, itu diperintah Nabi Lut oleh Allah untuk berdakwah di negeri itu. Tetapi ya Nabi Lut ditolak. Nabi Lut ditolak. Tidak mau ya mendengarkan seruan Nabi Lut gitu. Kita sama-sama mengetahui bagaimana penduduk Sodom itu terkenal dengan penyimpangannya. Suka sesama jenis. Laki-laki suka sama laki. Naudzubillah min dzalik. Itu kan ada penyimpangan namanya, aneh itu. Sudah dikasih tempat mencari tempat yang lain gitu. Itu kan penyimpangan. Dan itu Masya Allah itu di dalam agama Islam itu pelanggaran berat gitu. Ya, maka sampai Allah kemudian menurunkan nabinya yaitu Lut untuk meluruskan, membenarkan perilaku mereka, tetapi mereka menolak ajakan Nabi Lut. Ya akhirnya kita sama-sama mengetahui ya baik kaum Nabi Musa, kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Lut yang di Sodom itu semua dibinasakan oleh Allah, dan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut ke tempat yang aman. Gitu Pak. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah. Wa wahabna, dan kami anugerahi lahu kepada Ibrahim. Di sini adalah Nabi Ibrahim. Siapa? Berupa apa? Ishaqa, yaitu Ishaq, wa Yaqub, dan Nabi Yaqub. Nafilatan, sebagai anugerah tambahan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, Allah mengkaruniai kepada Nabi Ibrahim ya seorang anak namanya Ishaq. Ya, kemudian menjadi Nabi Ishaq. Kemudian Nabi Ishaq ini Bapak dan Ibu sekalian dikaruniai momongan atau anak yang namanya Yakub, yang dikenal dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lain daripada Israel, atau anak keturunannya disebut dengan Bani Israel. Itu karunia yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, mereka duanya nabi dan mereka dua-duanya adalah orang soleh. Gitu. Wakula, dan masing-masing ja'alna, kami buat solihin, menjadi orang yang soleh. Jadi Ishaq, Yakub ini dijadikan oleh Allah ya di samping soleh juga menjadi nabi, gitu, untuk menjadi ya panutan umat pada zamannya. Wajalnahum a'immatan yahduna, dan kami jadikan mereka siapa? Ya Nabi Ishaq dan Nabi Yakub. Ya a'immatan itu imam-imam, yahdu yang memberi petunjuk, yahdu Nabi amrina, atas perintah kami. Wa auhayna ilaihim, dan kami wahyukan kepada mereka. Mereka siapa? Yakub dan Ishaq. Fi'lan, perbuatan al-khairat, untuk melakukan perbuatan baik. Apa? Wa iqamas sholati, yaitu mendirikan sholat. Wa itaz zakati, yaitu menunaikan zakat. Jadi namanya sholat, zakat itu dari dulu Pak. Itu kewajiban umat Islam. Jadi tidak hanya di zaman Nabi Muhammad saja sholat diperintahkan, zakat diperintahkan. Jadi dari zaman dulu pun sudah ada perintah. Gitu. Itulah karakteristik Islam. Wa kanu, dan mereka itu lana, kepada kami, kata Allah, abidin, menjadi hamba-hambaku, atau menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mengabdi kepada Allah, mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Abidin itu begitu maknanya. Gitu. Ini maknanya artinya bahwa taklimat kalimat Allah ini atau firman Allah ini ya berlaku bagi kita. Ya, sebagai hamba Allah yang tugasnya mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun.
Itu Pak. Ya, tugas Nabi dan Rasul kan itu. Ya. Di setiap zaman dan tempat mengajak umat manusia itu mentauhidkan Allah. Menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah. Gitu. Membawa satu misi yang sama. Risalah yang sama. Yaitu membawa kalimah la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Waluton atainahu hukman wa ilman. Dan kepada Lut atainahu kami telah memberikan kepadanya hukman. Hukman itu hikmah. Wa ilman dan juga ilmu. Wa najainahu dan kami selamatkan dia Lut maksudnya minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'is. Jadi Allah memberikan kepada Nabi Lut hikmah, ilmu ya untuk mendakwai kaumnya yaitu kaum Sodom. Nah, kaum Sodom itu yang tadi yang sebut di depan, kaum yang menyimpang tadi, suka terhadap sesama jenis. Ya. Makanya Allah mengatakan di sini wa najainahu dan kami selamatkan dia Lut maksudnya minal qaryati dari negeri allati kanat yang penduduknya ta'malul khaba'is senantiasa melakukan kekejian. Penduduk Sodom itu melakukan kekejian, yaitu penyimpangan tadi yang melakukan apa? Sodomi. Makanya Sodom itu kan nama daerah sebenarnya. Terkenal dengan kalau istilah sekarang itu sodomi, orang yang suka ya terhadap sesama jenis itu disebut sodomi. Karena memang dari sana sejarahnya. Ya, kaumnya Nabi Lut yang suka melakukan sodomi, ya suka sama jenis. Ini penyimpangan, ya. Allah kan telah membuat laki-laki perempuan itu kan pasang-pasangan. Ya, ini kok malah seleranya lain gitu. Aneh manusia itu, Pak. Ya, maka harus hati-hati jadi manusia itu, ya. Sudah dikasih perempuan, milih yang laki-laki itu. Itu otaknya di mana gitu coba. Nauzubillah min dzalik. Ya. Itu bisa seperti itu, Pak, jadi manusia itu kalau kebablasan. Ya, kalau tidak mau diatur dengan aturan Allah, maka yang menjadi panutan siapa? Ya hawa nafsunya dan setan tentunya. Nah, setan itu ya seperti itu mengajak kepada penyimpangan. Ya. Karena ini sudah menjadi sumpah setan atau sumpah iblis untuk mengganggu anak cucu Adam untuk diajak sama-sama penghuni neraka. Maka harus waspada gitu. Ya. Jadi Nabi Lut ya, diselamatkan oleh Allah dari negeri kampung di mana penduduknya berbuat keji tadi. Ya. Innahum sesungguhnya mereka siapa? Ya penduduk negeri Sodom, Pak. Kaumnya Nabi Lut. Kanu qauma adalah kaum sau'in, kaum yang buruk. Kaum yang jahat. Fasiqin, lagi pula fasik. Fasik itu ya bersama dengan keras kepala, Pak ya. Itu fasik. Sudah tahu itu perbuatan salah, dinasihati, dilarang, tetap melakukannya. Nah itu fasik, Pak. Itu fasik. Gadur kalau orang Jawa bilang. Gadur. Semaunya sendiri ya. Kumaha urang kalau orang Sunda begitu ya. Kumaha aing ya, Pak ya. Kumaha aing cenah. Ya, sekarap dewek.
Asal. Manusia itu memang harus hati-hati, harus waspada terhadap hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu harus kita curigai, Pak. Ya, harus curiga, Pak. Betul, ya. Setiap keinginan kita itu tidak lepas dari campur tangan hawa nafsu. Maka kalau kita punya keinginan, cek dulu ini diikuti hawa nafsu enggak gitu. Kalau hawa nafsunya ikut dominan, ya direm, Pak. Jangan sampai kebablasan. Gitu. Hawa nafsu terlalu menuntut, Pak. Semua apa yang dilakukan oleh kita pasti menuntut. Gitu. Hawa nafsu kan pengennya enak, pengennya menang sendiri, nggak mau capek, nggak mau repot. Gitu. Pokoknya pengen enak, nggak yang susah-susah itu nggak mau. Itu hawa nafsu. Kalau pengen mengetes ya, hawa nafsu dominan atau keinginan yang dominan, yang paling sederhana adalah kita ketika ada acara pengajian seperti ini, gitu. Memilih ikut ngaji atau meneruskan tidur. Nah di situ kita udah tahu, Pak. Gitu. Kalau pengen mencurigai hawa nafsu bekerja, gitu. Kalau lebih dominannya, oh saya mau ngaji deh, ini bulan Ramadan gitu, ya, untuk memperbanyak amal soleh, itu bagus, berarti keimanannya dominan. Tapi kalau memilih, sudah capek, kemarin habis kerja, ya begadang bisa gitu, ngantuk, tidur lah. Gitu. Berarti hawa nafsunya lebih dominan. Maka kita harus waspada dan hati-hati terhadap hawa nafsu. Innahum kanu qauman sau'i fasikin. Sudah. Wa adkhalnahu fi rahmatina. Wa adkhalnahu, dan kami masukkan dia, siapa? Lut, fi rahmatika, di dalam rahmat kami. Innahu, sesungguhnya dia itu Lut maksudnya, minas sholihin, termasuk orang yang soleh. Gitu. Jadi jadilah orang yang soleh, bapak-bapak dan ibu sekalian, supaya kita digolongkan oleh Allah golongan orang yang senantiasa mendapatkan rahmat, golongan orang-orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah, yaitu menjadi golongan para nabi lah. Artinya golongan orang-orang yang manut terhadap seruan nabi. Insyaallah akan diberi rahmat dan akan dimasukkan oleh Allah tergolong orang-orang yang soleh. Wa Nuhan idnada min qabl. Wa Nuhan, dan ingatlah Nuhan, yaitu Nuh. Nuh siapa maksudnya di sini? Adalah Nabi Nuh. Dan ingatlah kepada Nabi Nuh. Idnada, ketika dia berdoa, menyeru siapa? Kepada Allah, ya. Min qabl, sebelum itu. Jadi Allah menceritakan sebelum kejadian Nabi Ibrahim, Nabi Lot dan sebagainya itu ada loh umat-umat sebelum itu, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh diperlakukan umatnya juga sama. Umatnya, kaumnya tidak menggubris Nabi Nuh. Nabi Nuh kita sama-sama mengetahui bahwa berdakwah, mendakwai kaumnya siang malam selama 950 tahun, yang beriman hanya 80 orang. Berapa, Pak? 80 orang. 950 tahun bari dakwahnya siang malam. Ini menandakan bahwa betapa sangat manusia itu suka mengedepankan hawa nafsu, ya, daripada nurut. Gitu, Pak, ya. Maka ya berbahagialah orang yang nurut, orang yang manut, orang yang mau merespon ajakan Nabi dan Rasulnya. Kalau zaman sekarang berarti menjadi pengikut Nabi Muhammad, nurut terhadap sabda-sabda beliau, ya, perkataan-perkataan beliau,
ya, dan juga beriman kepada Al-Quran. Gitu, tidak ada pilihan lain, Pak. Ya, jangan coba kemudian memilih yang lain, pasti salah. Dan kalau salah sudah pasti sesat. Gitu. Nah, jadi Nuh itu juga diperlakukan sama ya oleh kaumnya. Mereka tidak mau beriman. Dan Allah ceritakan ini. Ya. Selama 950 tahun berdakwah kok itu saja orangnya. Sehingga membuat Nabi Nuh, wah ini sudah enggak ada harapan lagi kayaknya umat ini deh. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Doanya itu tragis, Pak. Doanya itu ekstrim gitu. Ya. Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha untuk mendakwai mereka. Saya berdakwah selama 950 tahun siang malam tapi sedikit yang beriman. Kayaknya mereka diajak susah untuk beriman. Oleh karena itu ya Allah, binasakan semua orang-orang kafir itu. Akhirnya ya Allah mengijabah doa Nabi Nuh. Gitu. Wa Nuhan idnada itu. Dan ingatlah ketika Nabi Nuh berdoa, doanya yang tadi Pak yang sampaikan tadi. Min qabl sebelum itu, sebelum masa Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tadi. Ya. Fastajabna lahu. Lalu kami ijabah ya, doa Nabi Nuh tadi. Ya. Akhirnya apa, Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Ya, kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah ya dengan banjir bandang. Ya. Bumi itu kekegem ya. Yaitu tertenggelam gitu. Sampai gunung pun tenggelam loh, Pak. Itu enggak main-main. Karena air itu muncul dari atas, muncul dari bawah. Ya. Hujan enggak pernah berhenti, terus kemudian di bawah keluar air. Nah, akhirnya kaum Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah dengan ditenggelamkan itu. Ya, karena memang sudah tidak ada gunanya ini mendakwai orang model seperti ini. 950 tahun Pak, bayangkan. Ya, enggak digubris itu omongan Nabi Nuh. Yang beriman hanya 80 orang. Kalau dibanding dengan usia Nabi Nuh ketika berdakwah, itu enggak ada apa-apanya. Ya. Kalau dipotong-potong mungkin kalau dibagi 90-50 tahun 80 orang itu jadi berapa potongan itu. Ya. Ya, kakinya dulu beriman, lututnya beriman, itu merenya. Ya. Enggak sebanding gitu. Makanya wajar kalau Nabi Nuh itu kemudian berdoa ya, bukan putus asa karena memang tidak ada gunanya mendakwai orang yang model kayak begitu. Mendingan dibinasakan saja deh Allah. Itu doa Nabi Nuh kepada Allah. Akhirnya apa? Ya, doa Nabi Nuh dijawab oleh Allah. Benar kamu, Nuh? Udah deh. Nanti diganti dengan makhluk yang baru aja deh. Kata Allah begitu. Dan dijawab doa Nabi Nuh itu dengan ya banjir bandang. Masya Allah. Itu Pak kaum dulu ya, langsung diazab seketika oleh Allah. Mending Pak di umat Nabi Muhammad ini, Allah masih beri kesempatan untuk bertobat. Ya, karena Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, aku turunkan Nabi Muhammad itu menjadi rahmat untuk seluruh alam. Jadi azab yang secara totalitas itu ditahan oleh Allah. Tidak seperti zaman dulu, Pak. Langsung selesai urusan. Gitu. Fanajainahu wa ahlahu, dan kami selamatkan dia Nuh, wa ahlahu, dan keluarganya. Keluarga di sini juga bisa termasuk keluarga yang beriman kepada Nabi Nuh dan para sahabat-sahabatnya yang 80 orang tadi, Pak. Itu diselamatkan oleh Allah. Karena sebelumnya Allah telah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk supaya membuat perahu. Gitu. Nah, akhirnya ya dibuat perahu. Ya.
oleh Nabi Nuh beserta teman-temannya, itu sahabatnya 80 tadi. Ya, berapa lama membuat perahu? Yang jelas lama, karena perahunya gede, Pak. Dan zaman itu tidak ada teknologi model macam sekarang, ya. Semuanya masih manual, tidak ada paku besi seperti sekarang. Semuanya masih alam. Berarti lama itu bikinnya. Setelah kapal selesai, ya pada saat pembuatan kapal itu kan jadi cemoohan itu Nabi Nuh. Orang yang lewat menyemooh, orang yang lewat menyemooh lagi. Ya. Nah, begitu kapal selesai ada perintah dari Allah, "Hai Nuh, bawa keluargamu dan orang-orang yang beriman bersamamu. Berikut apa? Binatang-binatang sepasang demi sepasang. Kamu naikkan ke perahu." Semua sudah dinaikkan. Tibalah kemudian ya azab itu turun. Akhirnya yang selamat ya Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman semuanya binasa. Ya, karena tadi Nabi Nuh sudah terlanjur berdoa, binasakan mereka semua ya Allah. Jangan satu pun sisakan seorang pun. Ya diijabah sama Allah. Enggak satu pun disisakan orang kafir itu, Pak. Semuanya ditenggelamkan oleh Allah. Termasuk istri dan anaknya. Gitu. Karena kafir, Pak, kepada suaminya itu Nabi Nuh. Mana itu Pak? Ayat berapa? 77 ya. Ya. Jadi kami selamatkan dia Nuh wa ahlu dan keluarganya minal karbil adim, dari bencana yang sangat besar. Maksudnya banjir bandang tadi Pak. Wa nasarnahu, dan kami selamatkan dia minal qaumil ladzi, dari kaum yang kadzabu bi ayatina, senantiasa mendustakan ayat-ayat kami. Innahum, sesungguhnya mereka kaum Nuh, kanu qauma, adalah kaum yang sauin, buruk jahat, faghraqnahum, lalu kami tenggelamkan mereka ajma'in, semuanya. Jadi kaum Nuh, kaum yang sangat buruk, kaum yang sangat jahat, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Akhirnya mereka dibinasakan, ditenggelamkan. Faqurnahum itu ditenggelamkan, ya semuanya. Sebagaimana siapa yang ditenggelamkan? Yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Cuma bedanya, kalau Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut, sedangkan ya kaum Nuh ditenggelamkan di darat. Ya, ditenggelamkan di darat. Kalau di laut ya jebur laut tenggelam gitu banyak. Tapi ini kok ditenggelamkan di darat. Ya, lebih dasar lagi tentunya azab ini. Ya, yaitu buminya dikekem, apa dikeem atau apa bahasa Sunda? Dikeem ya, ditutup dengan air. Direndam ya, direndam dengan air bah. Ya mati ini dikasih. Gitu Pak. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bahayanya kalau orang tidak mau beriman kepada Allah. Ya begini, gitu. Maka ya mari kita perbarui keimanan kita kepada Allah. Kita perbaiki keimanan kita, kualitas keimanan kita kepada Allah. Ya, jadikan momen Ramadan ini untuk mengupgrade kualitas keimanan kita. Gitu Pak. Wa Dawud wa Sulaimana, dan ingatlah kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Allah ceritakan semua Pak kejadian-kejadian masa lalu kepada Nabi Muhammad. Bahwa dulu itu ada kisah, ada cerita itu begini-begini loh Muhammad. Ya, cerita Nuh itu begini, cerita Lut itu begini, cerita Nabi Ibrahim itu begini. Ya, dan juga cerita Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu begini. Itu diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, tentunya kepada kita ya, umatnya. Dengan membaca Al-Qur'an ini kemudian kita jadi tahu Pak ya. Gitu.
Dan inilah kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, id yahkumani, ketika keduanya memutuskan perkara fil kharsi, tentang tanaman. Id tafasad fihi, ketika tanaman itu dirusak, ghanamul qaum, oleh kambing-kambing kaum. Nah, jadi pada zaman itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berarti di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ada suatu persoalan Pak, ada kasus ya, di mana ada seorang yang memiliki kebun kurma, bukan kebun kurma, tetapi kebun anggur. Di mana kebun anggur itu anggurnya sudah mulai berbuah, bertandan-tandan gitu Pak. Ya. Nah, kemudian kebun anggur yang sudah bagus, ranum, yang nampaknya akan berbuah lebat, itu tiba-tiba dirusak oleh kambing-kambing suatu kaum yang ada di situ. Jadi akhirnya kebun itu menjadi rusak. Harapan untuk panen, harapan untuk kemudian memetik hasilnya ya hilang. Karena rusak. Gitu. Ya. Nah, sebab ya tidak mungkin kemudian akan manen, ya, kecuali harus ditanam ulang dari awal gitu. Nah, itu terjadi kasus itu. Nah, ketika terjadi kasus itu di zaman Nabi Daud memutuskan tentang persoalan itu. Ya. Nabi Daud memutuskan bahwa kambing-kambing yang merusak itu diberikan kepada ahli kebun yang memiliki kebun anggur tadi. Gitu, ya. Nah, ketika Nabi Daud memberi keputusan bahwa yang merusak kambing-kambing itu diambil kambingnya dan diberikan kepada tukang kebun, itu diketahui oleh Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu nabi yang sejaman. Gitu. Nah, Nabi Sulaiman tahu Pak. Kemudian ya dipanggil Nabi Daud, ya. Nah, wahai Nabi Allah, ya, sopannya Nabi Sulaiman kepada Nabi Daud. Ya. Keputusanmu itu kurang tepat. Keputusanmu kurang tepat. Jadi begini keputusannya yang baik itu, ya, kamu serahkan kebunmu kepada yang punya kambing supaya dia mengelola, menanami seperti sedia kala ketika dirusak. Kan tadi ranum sudah mau berbuah, bertandan-tandan tadi, serahkan, suruh ngurus dia. Sementara kambing-kambing yang merusak itu kamu ambil, kamu pelihara. Itu jawaban Nabi Sulaiman. Ya. Akhirnya dilakukan Pak. Akhirnya dilakukan. Ya, kebunnya diserahkan kepada orang yang punya kambing tadi untuk ditanam ulang kembali sampai kemudian mau berbuah, dan kambing yang merusak tadi dipelihara oleh tuan rumah. Nah, begitu situasi sudah mendekati saat mau rusak itu dikembalikan masing-masing. Ya, yang punya kambing, ini tuan, ya, kebunmu kayaknya sudah seperti dulu sedia kala sebelum dirusak oleh kambing-kambingku. Sekarang aku serahkan. Ya, kemudian kambing tadi juga diserahkan kepada orang tadi. Jadi clear, gitu. Hanya ruginya mungkin ya rugi waktu saja, yang tadinya nggak panen, yang tadi panen menjadi tidak panen. Tetapi kerugiannya ini tidak merugikan siapa-siapa sebenarnya. Ya, kebunnya tetap ya bisa panen di panen berikutnya, dan yang punya kambing juga memiliki kambingnya kembali. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah bahwa di dalam ayat ini Bapak-bapak. Ya. Wa Dawud Sulaiman yahkumani fil kharsi id nafasatil fil qanamul qaumi, ya, wa kunna li hukmihim syahidin. Wa kunna, dan adalah kami li hukmihi syahidin, menyaksikan, ya, keputusan hukuman yang mereka buat itu. Jadi Allah melihat keputusan yang mereka buat itu. Ya.
Allah sebenarnya tidak mencela apa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Ya, berarti apa yang dilakukan Nabi Daud itu ada benarnya. Tetapi lebih tepat lagi apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Dan Allah kemudian memuji Nabi Sulaiman, tetapi tidak mencela apa yang diputuskan Nabi Daud. Gitu. Nah, dan Allah melihat, menyaksikan ya perbuatan kedua nabinya ini, baik Nabi Daud maupun Nabi Sulaiman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hendaklah kalau menjadi hakim harus memutuskan berdasarkan benar-benar adil. Jangan sampai kemudian keputusan itu membuat kezaliman di antara satu dengan yang lainnya. Nah, maka menjadi hakim itu berat risikonya, Pak. Kalau memutuskan perkara itu salah. Ada 3 kategori hakim, Pak. 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Ya. Siapa mereka? Seorang hakim ya dengan pengetahuannya dan mengetahui persoalannya, lalu dia memutuskan persoalan itu dengan berdasarkan kebenaran, ya, tidak sebelah, yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar, dan itu diputuskan karena berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia miliki, ya, berarti dia memutuskan keputusan perkara itu dengan kebenaran, maka hakim seperti itu adalah tempatnya di mana, Pak? Surga. Adapun seorang hakim yang memutuskan suatu perkara tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan pengetahuan, asal putus saja tanpa mengetahui duduk persoalannya, berarti ini kan tendensius. Hakim seperti ini yang bisa dibawa kemana-mana ini, Pak. Tergantung pemesan. Nah, hakim model ini tempatnya di neraka jahanam. Itu 1. Kemudian hakim yang kedua yang masuk neraka itu adalah hakim yang tahu persis, memiliki ilmu dan mengetahui tentang kebenaran suatu perkara, tetapi dia memutuskan perkara yang ditanganinya itu tidak berdasarkan kebenaran. Berarti ngawur kan, Pak? Tahu kebenaran tetapi dia tidak memutuskan perkara itu berdasarkan kebenaran, tapi justru memutuskan berdasarkan tadi mungkin pesanan, mungkin tekanan dan lain sebagainya. Maka hakim model seperti ini adalah tempatnya di neraka jahanam. Gitu, Pak ya. Itu Nabi, Pak, yang bersabda. Saya hanya menyampaikan kembali. Gitu. Kalau misalnya sudah ada undang-undang yang menjadi presiden maupun wakil presiden umurnya sekian-sekian, ya, kemudian ada calon yang tidak memenuhi undang-undang tadi, kemudian hakim itu membuat undang-undang baru supaya calon ini masuk lagi bisa. Ini masuk kategori mana itu, Pak? Masuk kategori hakim yang tahu kebenaran tetapi tidak menjalankan kebenaran itu. Nah, itu di dunia banyak yang model kayak begitu, Pak. Ya, kalau berani melentang Allah ya silahkan. Gitu. Risikonya nanti ya harus ditanggung. Gitu. Hakim itu kan bijaksana artinya. Ya, artinya bahwa semua keputusan itu harus bijaksana, tidak berat sebelah. Ya, keputusan yang dibuat harus benar-benar adil, tidak menzalimi satu dengan yang lainnya. Gitu, Pak. Ya, harus memutuskan yang salah, yang benar. Gitu. Makanya hakim itu, Pak, tidak boleh kemudian dia condong kemana-mana. Dia harus independen sendiri. Supaya apa? Dia merdeka dalam memutuskan suatu perkara atau masalah. Gitu. Tidak boleh ada ikut campur tangan dari pihak manapun. Harusnya begitu menjadi hakim. Ya, supaya apa? Keputusannya itu objektif. Yang salah, yang benar gitu. Kalau sudah hakim cenderung ya memihak, nah itu sudah bahaya. Jangan harap akan lahir keadilan.
nggak akan. Ya, jadi melihat ayat ini dengan jelas ya bahwa apa yang diputuskan oleh Nabi Sulaiman, Nabi Daud terkait dengan tanaman yang dirusak oleh kambing suatu kaum itu sudah tepat karena tidak ada yang dirugikan. Kalau misalnya katakanlah diambil keputusan Nabi Daud tadi, itu sudah pas sebagai hukuman karena kambingnya telah merusak. Ya, gitu. Kemudian kalau mengambil apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, ya itu tidak masalah. Ya, karena tidak ada yang dirugikan. Gitu. Jadi begitu Pak, memutus perkara itu harus tidak boleh ada yang dirugikan. Gitu. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Itu fungsi hakim. Ya. Jangan sampai kemudian dibalik, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Lah itu lebih parah lagi itu. Ya. Kalau di konten itu namanya wah. Ini parah. Ini mah parah. Ini kan tadi ada konten di YouTube itu. Ini mah parah ini. Ya, yang benar dibenarkan harusnya, bukan malah disalahkan. Gitu, Pak. Ya, jadi keputusan yang dibuat oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu sudah tepat. Dan itu menjadi pengajaran bagi kita agar memutus perkara itu harus benar-benar adil. Gitu. Fafahamnaha Sulaimana. Lalu kami memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Ya. Dan masing-masing kami telah beri, ya, masing-masing maksudnya itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Wa kullan, dan masing-masing ataina kami telah memberi hukman. Hukman itu ya hukum tadi ya, kebijaksanaan atau hikmah, wa ilma dan ilmu kepada keduanya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Wasakharana, dan kami telah tundukkan ma'a Dauda al-jibala yusabbihuna at-tayra, dan kami telah tundukkan apa yang ditundukkan, yaitu gunung-gunung dan burung-burung, ya, untuk bertasbih bersama Nabi Daud. Nah, kurang lebih begitu maknanya. Jadi Allah memberikan ya kemuliaan kepada Nabi Sulaiman untuk menundukkan apa saja yang ditundukkan, Pak. Ya. Nabi Sulaiman itu memiliki mukjizat yang tidak pernah diberikan nabi-nabi sesudah maupun sebelumnya. Ya, angin itu ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Burung-burung ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Apa aja ditundukkan oleh Allah, ya terserah Nabi Sulaiman untuk menggunakan untuk apa. Yang penting digunakan untuk kebaikan kemasyarakatan. Itu kehebatan mujizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak pernah diberikan Nabi sebelum maupun sesudahnya. Dan juga Nabi Sulaiman itu diberi oleh Allah mujizat bisa menundukkan syaitan, Pak, bisa menundukkan jin-jin itu. Jin-jin harus tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Kalau membangkang ditangkap di penjara, Pak. Maka tidak ada yang berani melawan, termasuk setan jin itu melawan Nabi Sulaiman. Karena Allah memberikan kunci menundukkan kepada mereka, golongan jin dan setan itu. Nah, itu kelebihan Nabi Sulaiman, ya, mujizat yang diberikan Allah kepadanya. Wasakharana ma'a Daud al-jibala yusabbihuna wa tayra. Wa kunna fa'ilin, dan adalah kami yang berbuat demikian. Allah yang berbuat, Pak. Wa alamnahu san'ata la Yusuf. Wa alamnahu, dan kami ajari kepada dia Daud san'ata labusin lakum, yaitu Allah mengajari kepada Nabi Daud membuat baju besi lakum untukmu.
Lituhsinakum min ba'sikum, untuk menjadi pelindung. Litun sinakum, itu untuk menjadi pelindung untukmu, min ba'sikum, dalam perangmu. Fahal antum syakirun, maka hendaklah kamu bersyukur. Jadi karunia-karunia yang Allah berikan ya kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya hendaklah disyukuri. Jangan kemudian kufur gitu. Wali Sulaiman ar-riyaha asifatan, dan kepada Nabi Sulaiman ditundukkan apa? Ar-riha, yaitu angin asifan yang berhembus kencang. Tajri bi amrihi, atas perintahku, atas perintah Allah maksudnya. Tadi sudah disinggung di depan oleh saya bahwa angin pun ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa menggerakkan angin Pak kemana yang dikendakinya gitu. Ilal ardil lati barakna fiha, ya, kepada negeri yang kami berkati di dalamnya. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa menggerakkan angin ya ke suatu negeri yang diberkati oleh Allah. Wa kunna likulli syai'in alimin. Wa kunna, dan adalah kami bikulli syai'in alimin, ya, mengetahui akan segala sesuatu. Jadi itulah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, mukjizat karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terdengar bunyi kereta api berarti sudah agak siang ini. Ya, kita cukupkan dulu ya tadabbur Quran kita ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang ya, sampai ayat ke-81. Ya, insyaallah nanti pekan depan kita akan lanjutkan 82. Masih kisah tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Wallahu alam bihaqiqatil murad, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.